Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Raditya Veda Rivandana SHMH. Saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, saya mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, serta mata kuliah Hukum Konstitusi. Bahkan di dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, saya mengharapkan keaktifan dari mahasiswa sehingga menjadikan nilai plus untuk mahasiswa pada saat saya mengajar. Selanjutnya saya akan mengajar rencana pembelajaran selama 1 semester. Selanjutnya, pada rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan kode mata kuliah 100207 dengan bobot SKS 2 SKS. Selanjutnya, capaian pembelajaran 1, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 2, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 3, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 4, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 5, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 6, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 7, menguasai asas-asas hukum, konsep-konsep hukum yang mendasar dalam berbagai bidang hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, mampu memahami ruang lingkup hukum administrasi negara. CPMK 2, mampu mengemukakan aspek-aspek normatif HAN. CPMK 3, mampu memahami landasan hukum administrasi. CPMK 4, mampu mengklasifikasikan organisasi pemerintahan negara Republik Indonesia atau RI. CPMK 5, mampu mengidentifikasi tindak pemerintahan atau gesture handling. CPMK 6, mampu memahami instrumen pemerintahan HAN. CPMK 7, mampu memahami asas keabsahan dalam pemerintahan. Yang dihasilkan nantinya dan yang diharapkan, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Mahasiswa mampu menyatakan perkembangan HAN. Mahasiswa mampu membedakan sumber hukum administrasi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menyebutkan aspek normatif HAN. Mahasiswa mampu menunjukkan penormaan kekuasaan untuk memerintah. Mahasiswa mampu membedakan fungsi jaminan hukum, jaminan pemerintah, dan perlindungan hukum. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis landasan hukum administrasi. Mahasiswa mampu menunjukkan negara hukum, asas legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan pembagian kekuasaan. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik ajaran instrumental, hasil guna, efektiviti, dan daya guna atau dolmatokhet atau efisiensi. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis organisasi pemerintahan negara RI. Mahasiswa mampu menunjukkan organisasi pemerintahan negara RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Mahasiswa mampu membedakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis tindak pemerintahan atau gesture handling. Mahasiswa mampu menyatakan macam tindak pemerintah. Mahasiswa mampu menunjukkan diskresi prosedur tindak pemerintahan, asas umum, prosedur-prosedur perizinan, asal mula perkembangan landasan hukum perizinan.
Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan instrumen pemerintahan HAN. Mahasiswa mampu menunjukkan peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, benda publik. Mahasiswa mampu merumuskan tindakan hukum keperdataan keuangan pelayanan publik. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan asas keabsahan dalam pemerintahan. Mahasiswa mampu menunjukkan sumber kewenangan. Mahasiswa mampu menunjukkan pembatasan dalam pelaksanaan wewenang, keabsahan tindak pemerintahan atau Rechtsmatigheid. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau MKK, yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran materi yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. Mata kuliah ini menjadi muatan kurikulum inti, yaitu bahan kajian dan pelajaran materi yang harus dicakup dalam program studi ilmu hukum sebagai acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi yang berlaku secara nasional, yang bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan materi mulai dari pengertian hukum administrasi negara dan ruang lingkupnya, kedudukan hukum pemerintah, ruang lingkup tugas, hak, dan kewajiban pemerintah, tindakan pemerintah, penggunaan wewenang pemerintah, instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, landasan penggunaan kewenangan pemerintah, sanksi dalam hukum administrasi negara, penegakan hukum administrasi negara, administrasi kepegawaian, dan pembangunan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pada pertemuan perkuliahan hukum administrasi negara atau mata kuliah hukum administrasi negara dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Pertemuan ke-8 diselenggarakan evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Lalu untuk pertemuan ke-16 diselenggarakan evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Penambahan nilai untuk mahasiswa adalah diskusi atau tanya jawab serta pemberian tugas perkuliahan berupa makalah. Mari kita menuju ke perkuliahan luar jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, sebelum dimulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan yang minggu lalu, pertemuan kedua, kita membahas berkaitan dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu berkaitan dengan pola pemerintah menjalankan tindakan-tindakan pemerintah. Sehingga tindakan pemerintah itu berkaitan dengan hal yang bersifat organisasi. Nah, organisasi itu apa sih? Ada yang mengetahui apa itu organisasi? Coba angkat tangan, apa itu organisasi? Apa itu Mas organisasi, Mas? Menurut saya organisasi itu kumpulan lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Yang di dalamnya strukturnya tertata secara rapi dan mempunyai tujuan bersama. Oke, saya kunci jawabannya. Strukturnya rapi. Berarti struktur rapi itu berarti terbangun secara piramida. Sehingga secara piramida itu di atasnya siapa yang memimpin, ya kan? Atasnya siapa yang memimpin, sehingga organisasi itu secara keseluruhan siapa yang memberikan kewenangan kepada bawahannya. Sehingga organisasi pemerintahan serta hukum administrasi negara, keduanya adalah landasan hukum administrasi negara secara berhubungan satu dengan yang lain. Artinya apa? Organisasi pemerintahan dan hukum administrasi negara adalah satu kesatuan organisasi yang dipimpin oleh
bidang eksekutif atau pemerintahan yang dimana mereka saling koordinasi satu dengan yang lainnya. Maka dalam pertemuan hari ini, organisasi pemerintahan itu memiliki definisi pemerintahan. Awal kata ada pemerintahan dan akhiran an. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah segala perbuatan atau tindakan yang terdapat di organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan suatu peraturan. Artinya di dalamnya ada kewenangan. Oke, pemerintah ini siapa sih? Pemerintah ini siapa? Coba angkat tangan siapa? Pemerintah. Saya akan menunjuk saja. Mas, pemerintah siapa mas? Pemerintah adalah seperti presiden, gubernur, wali kota, itu tingkat provinsi, kota. Kalau tingkat kabupaten, bupati, Artinya di sini adalah pemerintahan adalah secara luas. Artinya definisinya adalah secara luas. Sehingga kewenangan yang diberikan oleh peraturan, maka dari itu pemerintah secara luas ya, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi dalam ranah pemerintahan di sini adalah perbuatan secara apa? Kewenangan. Ada 3 konsep kewenangan yang perlu kita ketahui. Konsep kewenangan delegasi, atribusi, dan mandat ya. Maka dari itu organisasi pasti dia tersusun. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Petrus ya. Maka yang sudah disampaikan oleh Mas Petrus, organisasi itu tidak bisa dia berjalan tanpa subjek hukum atau tanpa subjek. Betul atau tidak? Betul ya. Karena apa? Karena pada saat pemerintah menjalankan struktur organisasinya, pasti dia membutuhkan yang namanya pemerintah daerah. Karena apa? Pemerintah daerah merupakan bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Betul sekali. Pemerintah pusat siapa Mbak? Siapa saja? Presiden, wakil presiden, menteri. Wakil presiden, presiden dan menteri itu lingkupnya di bidang apa? Eksekutif. Itu di pusat ya. Kita kunci jawabannya. Itu di pusat. Untuk di daerah siapa saja Mbak? Kota dulu, wali kota, provinsi, gubernur, bupati. Kita ambil contoh adalah program pemerintah yang sedang dicanangkan, yang dimana kita ingat adalah makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis, bila kita lihat itu perlu ada koordinasi yang matang. Dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, dari provinsi sampai dengan kota, dipegang oleh wali kota. Sehingga tidak hanya wali kota, kabupaten dipegang oleh bupati juga membantu pemerintah provinsi. Dalam hal ini adalah gubernur. Nah, maka pemerintahan ini dari segi luas ya, itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi untuk pemerintah sendiri ya, dia bidangnya eksekutif ya. Ini gambarannya teman-teman mahasiswa. Pemerintahan daerah. Nah, kita lihat tadi sudah dikatakan teman kita. Jadi organisasi pemerintahan itu terbagi menjadi 3. Pusat, provinsi, Pemda, kabupaten, dan kota. 3 eksekutif ini tidak bisa dihilangkan satu dengan yang lainnya. Maka dikatakan dan didefinisikan pemerintahan daerah itu adalah keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan penyelenggara pemerintahan yang mengurusi daerah oleh pemerintah daerah, baik dari pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten dan kota. Paham sampai sini? Nangkap ya? Pemerintah daerah adalah orang atau subjek yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara luas. Artinya apa? Memberikan kewenangan secara distribusi, dekonsentrasi, dan desentralisasi serta mandat kepada provinsi, kabupaten, atau
kota. Selanjutnya adalah berkaitan dengan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, ini saya mau menanyakan kepada teman-teman mahasiswa. Lembaga pemerintah non-kementerian ini apakah masuk ke dalam bidang eksekutif? Masuk atau tidak? Coba kita kaji ya. Lembaga pemerintah non-kementerian disingkat LPNK, dahulu bernama LPND, adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu khusus ya. Dari siapa? Dari presiden. Presiden ini memegang kepala pemerintahan tidak? Termasuk eksekutif tidak? Termasuk kan ya? Nah, berarti artinya apa? Lembaga pemerintah non-kementerian ini adalah bagian dari bidang eksekutif, membantu tugas-tugas tertentu. Dia setingkat dengan menteri yang mengkoordinasikan. Misalnya saya ambil contoh ya. Mungkin mau ada yang mau ambil contoh, silakan. Oke, saya Pak. Ya, Ini contohnya itu seperti Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara. Oke, saya kunci jawabannya. Oke, saya contohkan ya. Lembaga pemerintah non-kementerian di sini tidak hanya Badan Intelijen Negara, BMKG, BNN, dan BNPB. Apa ini BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Artinya membantu tugas tertentu. Misalnya seseorang yang hilang di gunung ya, atau memperkirakan cuaca, atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini biasanya yang dia berkoordinasi dengan TNI atau Polri, yang dimana menjalankan tugas-tugas tertentu. BNN ini juga BNN berkaitan dengan tugas-tugas apa? Pidana khusus berkaitan dengan narkotika. Artinya dalam hal ini mereka ini bertanggung jawab kepada presiden melalui apa? Tugas yang diberikan atau disebut dengan pendistribusian ya, artinya pendistribusian kewenangan. Dan artinya dalam hal ini LPNK ini dia menerapkan tujuan-tujuan bersifat kemanusiaan dan pidana-pidana khusus ya, kalau di dalam hukum pidana ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, di sini yang ke LPNK ini apa bisa berjalan bersamaan dengan kementerian gitu Pak? Pertanyaan yang bagus. Apakah bisa sejalan dengan kementerian? Jawabannya adalah bisa, karena presiden dan menteri koordinator dan lembaga-lembaga tertentu yang ditugasi untuk saling koordinasi. Koordinasi itu artinya apa? Untuk mengetahui bagaimana cara menangkap seseorang yang berkaitan dengan narkotika. Bagaimana cara menyusun daftar manifestasi orang yang menjadi korban di dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Korban yang menjadi korban keganasan bencana. Artinya harus berkoordinasi. Bagaimana cara berkaitan dengan penangkapan, terus berkaitan dengan penyelamatan korban, fasilitas, sarana dan prasarana harus dikoordinasikan dengan kementerian yang terkait secara koordinasi. Selanjutnya, siklus tindakan pemerintah daerah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah itu tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu kita perhatikan siklus tindakan pemerintah di daerah ini atau Pemda. Kita ketahui bahwa Pemda kabupaten atau kota dibantu oleh seorang camat dan kelurahan. Camat dan kelurahan ini merupakan bagian dari pemerintah daerah di kabupaten atau kota. Sehingga dari sini kita bisa perhatikan camat dikepalai oleh seorang camat. Kalau untuk lurah dikepalai oleh lurah. Artinya apa? Ini merupakan bagian tugas pembantuan dalam organisasi pemerintahan. Maka adanya tiga konsep dalam hukum administrasi negara ya, kewenangan-kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat secara didistribusikan dan didelegasikan ya.
bahkan ada tugas pembantuan. Jadi kecamatan dan kelurahan ini bagian dari tugas pembantuan. Maka kecamatan suatu bagian wilayah dari daerah, kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Lurah, perangkat kecamatan membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Artinya mereka-mereka ini membantu tugas pembantuan dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Contohnya, pada saat daerah mempunyai program berkaitan dengan implementasi imunisasi, maka kecamatan dan kelurahan itu ikut membantu. Membantu apa? Membantu berapa jumlah anak yang akan diimunisasi. Artinya apa? Ini merupakan bagian tugas pembantuan. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Apakah pemerintahan daerah perlu adanya koordinasi terkait tugas-tugas yang diberikan dari pusat? Sekian, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Apakah perlu dikoordinasi? Sekarang kita berpikir secara logika ya. Saya mengingat ada beberapa influencer. Pikir secara logika, ya kan? Asik kan ya. Kita pikir secara logika. Perlu atau tidak ya? Pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan pusat gitu dalam hal bidang-bidang tertentu. Bisa jawabannya. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat kewenangan yang didelegasikan bahkan diatribusikan itu perlu secara matang dikoordinasikan bagaimana tata cara pengimplementasian dan pendistribusian. Jadi distribusi berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Misalnya saya ambil contoh MBG itu tadi ya, MBG. Jadi pendistribusian berapa jumlah siswanya, berapa jumlah sekolah dasarnya, maka kewenangan delegasi dan tugas pembantuan itu sangatlah berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Maka siklus itu adalah berputar ya, berputar dalam hal apa? Dalam hal kewenangan-kewenangannya. Artinya apa? Perangkat-perangkat yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, mereka berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Saya, Pak. Jadi terkait materi tentang tugas pembantuan tadi, saya ingin bertanya apakah tugas pembantuan di dalam organisasi pemerintahan ini benar-benar dibutuhkan? Oke, pertanyaan yang bagus. Mbak, siapa namanya? Mbak Yohana. Tugas pembantuan itu diperlukan atau tidak sih? Jawabannya adalah perlu. Logikanya adalah apa? Lembaga negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, kepolisian itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia memiliki instansi vertikal di daerah, baik di provinsi, kota maupun kabupaten. Contohnya, di pusat ada namanya Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Ditarik ke daerah, provinsi disebut dengan Polda. Maka pada saat Polri mengejar target kejahatan ya dalam hal penyelidikan dan penyidikan harus dibantu oleh Polda. Sebaliknya juga Polres itu juga harus dibantu oleh Polda apabila kejahatannya sudah mengarah kepada provinsi secara garis luas ya, provinsi, regional lah ya, secara regional luas lah. Maka tugas pembantuan itu tadi dari sektor kepolisian ya. Nah, kalau dari sektor pemerintah daerah misalnya, lurah, camat, bahkan berkaitan dengan kabupaten, bupati atau wali kota ya di kota, itu mereka itu saling keterikatan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Masyarakat itu dia luas sekali. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk suatu perkumpulan. Maka masyarakat itu bagian dari negara. Karena apa? Bagian dari negara, bahkan bagian dari suatu wilayah, bahkan provinsi. Maka tugas pembantuan itu
perlu sekali ya. Saya ambil contoh seperti ini. Pada saat seseorang itu butuh bantuan dengan membutuhkan bantuan kepala desa contoh saja. Misalnya kabupaten, bupati butuh bantuan desa untuk menyelenggarakan imunisasi polio. Nah, berarti kan tidak mungkin bupati turun langsung ke desa. Bahkan kalau kita lihat satu kabupaten saja sudah sampai 100 desa. Artinya bupati ini harus menurunkan kewenangannya, mendistribusikan kewenangannya, tugas pembantuan kepada desa, kepada kepala desa untuk menghitung berapa sih jumlah dari bayi-bayi atau balita yang memang dibutuhkan imunisasi dalam menjalankan program pemerintahan dalam tugas pembantuan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah ini juga dibantu dan diawasi oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, menurut asas otonomi yang seluas-luasnya. Dan tugas pembantuan tadi sudah dijelaskan dan ditanya oleh Mbak Yohana ya, tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Artinya apa? Daerah itu dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi diawasi oleh DPRD dengan asas otonomi. Di dalam suatu kewenangan, tadi sudah saya sampaikan ada 3 konsep kewenangan. Apa tadi? Delegasi, atribusi, dan mandat. Tetapi di dalam asas atau konsep delegasi, atribusi, dan mandat, kita perlu memperhatikan otonomi daerah itu, asas pemerintahan daerah adalah dekonsentrasi. Kita perhatikan awalan depan ini adalah de. De itu dalam bahasa asing atau bahasa Belanda ya, pengurangan atau pelimpahan konsentrasi. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa di dalam atribusi, delegasi, dan mandat, dekonsentrasi ini ikut serta dalam proses pelaksanaan pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah. Apa itu dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Nah, yang tadi saya kasih contoh bahwa adanya MBG tadi, bahwa pelimpahan itu harus dilimpahkan dari pemerintah pusat, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada daerah. Harus dihitung tuh jumlahnya berapa, siswanya berapa, SD-nya berapa, itu harus dihitung. Artinya apa? Pelimpahan ini nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, sama halnya dengan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa instansi vertikal itu, misalnya saya ambil contoh Kementerian Agraria, instansi vertikalnya siapa? Badan Pertanahan Nasional. Maka Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agraria. Kalian pernah ke Arjosari tidak? Arjosari, belokan Arjosari. Nah, belokan Arjosari kan sebelah kanan ada kementerian keimigrasian atau dinas keimigrasian. Itu merupakan instansi vertikal dari Kementerian Imigrasi. Paham sampai sini? Itu merupakan bagian dari asas dekonsentrasi. Artinya konsentrasinya dilimpahkan. Jadi pemerintah pusat itu tidak bergerak sendiri ya. Pada saat pemerintah bergerak sendiri pusing kan ya. Saya mau ngasih kewenangan ke siapa ini? Nah, artinya konsep dari trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif itu sampai saat sekarang masih digunakan di dalam organisasi pemerintahan. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan pada sesi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam.